Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali pertemuan kali ini dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan pengetahuan moderasi beragama melalui strategi nalar sebagai upaya deradikalisasi. Baik, pengertian moderasi beragama adalah merujuk pada sikap mengurangi kekerasan atau menghindari keekstriman dalam praktik beragama. Gabungan dua kata ini merujuk kepada sikap dan upaya menjadikan agama sebagai dasar dan prinsip untuk selalu menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrim ataupun radikal, dan selalu mencari jalan tengah yang menyatukan dan membersamakan semua elemen dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa Indonesia. Kemudian, moderasi beragama itu ada moderasi internal dan moderasi eksternal. Moderasi internal ini teman-teman bisa baca nggih, utamanya ketika kita berbeda pendapat terkait pelaksanaan ibadah sholat tarawih di bulan Ramadan. Jadi moderasi internal itu sama-sama bisa menghormati apa yang menjadi perbedaan di internal agama Islam. Yang penting sholat tarawih. Kemudian moderasi eksternal adalah menghormati agama lain yang dalam aplikasinya bisa kita lihat pada waktu pelaksanaan hari besar agama dari saudara kita yang non-muslim. Itu salah satunya. Kemudian, mengapa moderasi beragama itu penting? Pertama, salah satu esensi kehadiran agama adalah untuk menjaga martabat manusia sebagai makhluk mulia. Yang kedua, ribuan tahun lalu agama-agama lahir, manusia makin bertambah dengan beragam bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Maka moderasi beragama ini perlu sebagai wadah untuk seluruh elemen bersatu. Kemudian yang ketiga adalah khusus dalam konteks Indonesia, moderasi diperlukan untuk merawat kebinekaan. Kemudian, baik, ini yang paling penting ya daripada slide-slide tadi. Teman-teman bisa lihat pola moderasi yang ada pada skema ini. Moderasi itu adalah sikap tengah, kemudian tidak berlebihan, tawazun dan tawazun. Kemudian kenapa kok disebut sikap tengah? Karena ada ekstrem kiri dan ekstrem kanan. Teman-teman bisa lihat ya pada layar. Jadi ekstrem kiri itu adalah kelompok-kelompok yang ekstrim yang pernah ada di Indonesia. Biasanya kelompok-kelompok ini mengusung kebebasan tanpa membalut dengan agama. Contoh lagi seperti kelompok liberalisme, orang-orang yang tidak punya aturan dalam hidupnya. Kemudian LGBT ini adalah kelompok yang menganut kebebasan juga. Kelompok ini berbahaya ya teman-teman, karena bisa membawa
ke arah yang mohon maaf ya, perpecahan karena pendapat mereka ini biasanya bebas. Kemudian juga ada ekstrem kanan. Ekstrem kanan itu adalah dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama eksklusivisme, yang kedua adalah ekstremisme, dan yang ketiga adalah radikalisme. Yang eksklusivisme itu adalah kelompok tertentu yang diklasifikasikan sebagai kelompok tertentu. Contoh, bisa kita artikan kelompok yang ada di masyarakat saat ini, LDII, kemudian DII, MTA, Ahmadiyah, Jamaah Rabu Wage, dan sebagainya. Kelompok ini adalah eksklusif karena tidak pada umumnya di masyarakat yang ada di sekitar kita. Kelompok ini lebih cenderung tidak berbahaya. Hanya mereka punya kelompok-kelompok tertentu yang hanya bisa diikuti oleh kelompok-kelompoknya saja. Kemudian ada ekstremisme, kelompok tertentu yang mempunyai kepentingan tertentu dan biasanya mengusung politik identitas dalam menyongsong Indonesia ataupun mereka punya misi ya. Jadi seperti mohon maaf HTI, FPI yang telah dibubarkan oleh pemerintah ya. Biasanya mereka mengusung politik sebagai alat, kemudian nanti punya cita-cita untuk mengubah negara ini menjadi negara khilafah. Ya, jargonnya takbir gitu. Kemudian radikalisme, kelompok tertentu yang terang-terangan mengusung kekerasan dalam rangka tujuan tertentu. Contoh ISIS. Nah, jadi kalau ekstremisme itu berbahaya, kalau radikalisme itu sangat berbahaya. Ekstrem kanan ini semuanya membalut kepentingannya dengan kepentingan agama, ya. Hati-hati. Jadi, mohon maaf, tidak jarang juga mengkafir-kafirkan seseorang dan menganggap dirinya itu lebih suci di antara orang pada umumnya, begitu. Baik, terima kasih teman-teman. Nanti teman-teman tugasnya adalah silahkan bikin video. Ya, videonya nggak usah bagus, tapi bagus juga boleh. Yang berisi penjelasan saya tadi dari awal sampai akhir. Durasinya nggak usah banyak-banyak, kira-kira 2 sampai 3 menit. Silakan Anda upload di YouTube, kemudian nanti dikirim pada link yang telah saya kirim di grup. Terima kasih teman-teman, sehat selalu, sukses kuliahnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.